wabarakatuh. Selamat siang pada kesempatan ini saya akan memimpin diskusi presentasi kita pada hari ini yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari yang pertama ada Suci Wulandari, yang kedua ada Riza, dan yang ketiga ada Resti Setiawi. Baik teman-teman, tanpa menunggu waktu lagi, saya persilakan kepada pembicara pertama untuk menjelaskan materinya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan satuan pendidikan. Menurut Muhammad dan kawan-kawan, pada tahun 2019, pada halaman 74, bahwa kajian pengelolaan satuan pendidikan merupakan suatu ranah bidang ilmu yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam rangka menghasilkan mencetak insan generasi muda yang memiliki keunggulan sebagai insan atau makhluk yang memiliki potensi untuk bisa dididik. Contohnya itu dalam ranah SD, SMP ataupun SMA. Nah, selanjutnya itu pengelolaan satuan pendidikan di sekolah dasar merupakan unit yang paling bawah untuk melakukan satu perencanaan program pendidikan disertai dengan pembuatan keputusan dan implementasinya secara komprehensif bagi pemenuhan kebutuhan pada satuan pendidikan. Nah, implementasinya secara komprehensif itu merupakan pelaksanaan ataupun penerapan secara komprehensif itu seperti mampu menerima dengan baik. Next. Yang kedua itu ada faktor penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan. Yang pertama itu ada kepemimpinan, yaitu biasanya kepala sekolah. Nah, peran yang dijalankan kepala sekolah meliputi peran
sebagai badan mediator atau mediator agensi. Mediator di sini melakukan kerjasama dengan masyarakat. Selanjutnya, kinerja yang tidak berhasil dilaksanakan, maaf ini ada salah penulisan, yaitu yang selanjutnya sebagai pengawas, yaitu melakukan pengontrolan, mengevaluasi perencanaan. Selanjutnya yang terakhir itu ada peran dan fungsi pengawas sekolah. Dilihat dilakukannya penyusunan program pengawasan sekolah.
monitoring dan evaluasi merupakan proses pemantauan dan penilaian kemajuan serta keberhasilan suatu kegiatan pendidikan, terutama dalam peningkatan kinerja guru yang dapat menunjang berjalannya proses pendidikan yang baik. Jadi di sini monitoring dan evaluasi sangat penting, baik itu sesudah maupun sebelum dalam pengelolaan satuan pendidikan. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan yang terjadwal untuk menilai secara objektif kinerja dan kesuksesan program yang sedang berjalan atau telah selesai. Next. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari monitoring dan evaluasi dalam satuan pendidikan. Monitoring tujuannya untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program atau kegiatan sebagai umpan balik bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, untuk tujuan dari evaluasi mengetahui apakah tujuan dan rencana yang telah diberikan dapat dicapai sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Next. Selanjutnya itu ada manfaat dari monitoring dan evaluasi dalam satuan pendidikan. Manfaat dari monitoring adalah dengan melakukan monitoring kegiatan, manfaat yang dapat kita ambil dari tindakan tersebut adalah kita dapat mengenali masalah dari kegiatan yang sedang dilaksanakan pada saat itu juga. Selanjutnya itu evaluasi. Manfaat dari evaluasi yang pertama itu ada kita dapat menilai kelemahan atau kekuatan dalam perencanaan dan suatu kegiatan pendidikan untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya itu yang kedua, kita dapat menentukan proses belajar dan efektivitas kegiatan terhadap target yang telah kita tentukan. Selanjutnya itu yang ketiga, kita dapat melihat dampak secara langsung dari kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, baik itu sebelum maupun sedang berlangsung ataupun sesudah kegiatan itu terjadi. Next. Baik, itulah hasil dari saya silakan ke moderator. Baik teman-teman, demikian penjelasan dari pembicara ketiga sekaligus menutup sesi presentasi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kepada teman-teman, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan silakan ajukan tangan terlebih dahulu, lalu mengajukan pertanyaannya kepada kelompok yang sedang berdiskusi. Baik, kepada subjek dulu, saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya pada kelompok 2. Pertanyaannya, jika salah satu faktor keberhasilan menjadi beberapa hambatan, apakah berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan suatu pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada subjek dulu atas pertanyaannya. Sambil menunggu kelompok 1 menjawab pertanyaan, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ajukan tangannya dan ajukan pertanyaannya. Ulangi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 1, silakan ajukan tangan. Silakan ajukan tangannya dan ajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rena. Di sini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Rena ingin bertanya kepada kelompok 2. Bisakah diulangi pada penjelasan monitoring karena saya sedikit belum memahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cynthia Dona atas pertanyaannya. Kepada kelompok 2, silakan ingin menjawab pertanyaan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Cynthia Dona. Untuk menjelaskan tentang monitoring. Monitoring ataupun evaluasi merupakan proses pemantauan dan penilaian kemajuan serta keberhasilan suatu kegiatan pendidikan, terutama dalam peningkatan kinerja guru yang dapat menunjang berjalannya proses pendidikan yang baik. Jadi monitoring ini adalah satuan pendidikan bagian yang terpenting dalam sebuah instansi, organisasi ataupun sekolah, karena berkat adanya monitoring ini bisa berjalannya dengan lancar sesuatu kegiatan instansi ataupun sekolah. Begitu Cynthia Dona. Apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Baik, Cynthia Dona, terima kasih atas pertanyaannya. Dan kepada Cynthia Dona, terima kasih atas jawabannya.
tahun telah dijelaskan oleh rekan saya, Resti Septiani. Dia menjelaskan tentang faktor penentuan keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan. Yang pertama itu ada leader ataupun yang namanya kepala sekolah, dan yang kedua itu ada guru, ada siswa, ada kinerja komite sekolah, dan ada peran dan fungsi pengawasan sekolah. Nah, di sini jika salah satunya terjadi hambatan, misalkan kita ambil saja leader. Kalau leader ini sudah terjadi masalah ataupun mempunyai hambatan ataupun mempunyai masalah di dalam suatu yang telah dia kerjakan, pasti itu berpengaruh. Karena apa? Karena tidak berjalannya secara langsung. Misalkan kayak kita aja, kalau kita misalkan kita lagi kerja kelompok nih, kalau satu aja yang nggak datang, pasti itu sudah terjadinya permasalahan yang muncul dan tidak mengakibatkan perjalanan untuk menuju tujuan kita itu tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan pengelolaan satuan pendidikan. Jika salah satunya tidak ada faktor untuk penunjangnya, maksudnya ada satu saja yang bermasalah, itu akan berpengaruh. Kayak gitu, akan terjadinya kelambatan. Kayak gitu, Sofia. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Nah, contohnya misalnya faktor keberhasilan tersebut terlihat dilakukannya penyusunan program pengawasan sekolah, dilaksanakannya program evaluasi, program pengawasan pada sekolah binaan, dan dilakukannya latihan dan bimbingan profesionalisme guru. Jika salah satunya tidak ada, maka akan berpengaruh terhadap yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Baik, itu jawaban dari kelompok 2 kepada yang apakah jawaban sudah diterima? Sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada dari rekan dari kelompok 2 ini yang menambahkan. Ya, jadi di sini dengan adanya manajemen pendidikan, sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan agar visi dan misi sekolah dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, pengelolaan ini itu dilakukan oleh sekolah-sekolah yang mempunyai wewenang dalam memanage sekolah melalui keputusan bersama agar ke arahnya suatu tujuan pendidikan. Baik, itu jawaban dari kelompok 2. Baik teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Jika sudah tidak ada lagi, maka saya izin menutup presentasi kita pada hari ini. Sebelumnya, kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti presentasi kita dari awal sampai selesai dan berpartisipasi, mengajukan pertanyaan dan memperhatikan presentasi dari rekan kita di kelompok 2.